Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, insyaallah di media ini, di channel ini kita akan sama-sama menjadi penyebar kebaikan untuk kepentingan dakwah, sehingga sangat bersyukur saya pribadi bila kaum muslimin bisa menyebarkan channel ini dan sama-sama kita subscribe. Pada kesempatan ini sedikit saya akan membahas tentang mandi besar atau adus. Apa itu mandi besar? Mandi besar itu dalam praktek sekilas mata tidak ada bedanya dengan mandi biasa, tapi jelas beda dong. Bedanya adalah dalam posisi keparduannya. Artinya mandi besar atau adus itu tidak sah ketika tidak mengikuti keparduannya. Artinya keparduan itu ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam konteks ini adalah ilmu fikih. Nah, selanjutnya ada konsekuensi yang sangat pahit, yang sangat berbahaya ketika seseorang tidak adus, tidak mandi besar, selanjutnya mandi besar hukumnya wajib, atau melaksanakan mandi besar tapi ternyata tidak sesuai dengan keparduan yang telah ditentukan oleh ilmu fikih. Pertanyaannya adalah, apa saja keparduan dalam adus? Sebetulnya singkat, cuma dua saja keparduan yang harus dilaksanakan ketika kita adus. Satu adalah niat, kedua adalah seluruh tubuh harus terkena air, dan airnya harus termasuk air yang suci dan mencucikan. Nah, insya Allah tentang apa itu air suci dan tentang apa itu air mensucikan kita akan sama-sama bahas di kesempatan lain, insya Allah. Nah, kembali kepada tadi, jadi adus yang betul, adus yang benar, adus yang sah itu mengikuti dua kepaduan yang tadi, ketentuan yang tadi. Satu harus niat, kedua adalah harus seluruh badan yang termasuk dohir terkena air, dan airnya suci dan mencucikan. Apakah yang dinamakan niat adus besar? Niat itu bisa bermacam-macam. Bisa dengan niat saya adus menghilangkan hadas besar, lillahi ta'ala, selesai. Atau bisa saja dengan niat lain, contoh kita adus setelah junub, maka boleh dengan niat saya adus menghilangkan hadas junub, lillahi ta'ala. Nah, perlu dicatat, adus itu beda dengan wudhu dalam niat. Kenapa? Kalau wudhu cukup dengan niat saya wudhu, selesai. Nah, kalau adus itu harus ditambah niat saya adus untuk menghilangkan hadas junub umpama, untuk menghilangkan hadas haid umpama, atau secara garis besar boleh niat saya adus menghilangkan hadas besar, itu boleh. Artinya tidak sah adus itu kalau niatnya cuma niat saya adus, tidak sah itu menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa yang dinamakan niat yang tadi itu harus diposisikan pertama air kena badan kita. Di mana saja kena air terhadap badan kita, awalnya itulah awal adus atau awal mandi besar. Sehingga perlu diperhatikan, sebaiknya untuk menghemat air, letakkanlah niat itu berbarengan pertama air kena daripada badan. Nah, kalau ternyata terlewat, ya sah saja, dengan catatan yang dibasuhi air, yang terkena air sebelum niat, maka itu belum dikena adus, belum kena hukum adus, sehingga harus kembali dibasuh oleh air. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah seluruh tubuh wajib kena air. Tubuh di sini adalah tubuh yang termasuk hukumnya dohir. Contoh, kalau kita punya ali nih, punya cincin, ternyata itu cincinnya sangat sukar untuk dibuka, maka mesti dibuka dulu itu. Kenapa? Karena ketika ininya sangat menjepit, sehingga pasti tidak masuk air dong ke dalamnya, maka sebelum adus saja dibuka, karena ini termasuk dohir badan.
Termasuk telinga juga, lubang telinga yang kelihatan sama orang yang ada di pinggir kita itu dohir badan. Termasuk liang daripada hidung kita yang kelihatan oleh orang yang ada di depan kita itu termasuk dohir badan. Dia harus tersaluri air, tapi jangan berlebihan, bisa makruh juga. Nah, termasuk dua tempat sentral, yaitu alat kelamin masing-masing laki atau perempuan, termasuk dubur kita, wajib terkena air dan wajib didohirkan yang termasuk dohir badan. Nah, maksud dohirkan tersebut tempat yang biasanya tertutup ketika sebelum keluar air, maka dibukakan saja sambil dimasukin air. Termasuk di belakang di dubur kita, tempat yang biasanya terbuka ketika kita cebok, maka wajib terkena air karena itu termasuk dohirnya badan. Cukup sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.